Hai, sebelumnya gue mau minta maaf dulu kalau di video ini ada suara yang mengganggu di beberapa bagian video karena di rumah gue memang lagi ada renovasi. Jadi semoga kalian masih tetap bisa nikmatin video ini ya. Thank you. Hai, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Vini dan di video kali ini gue mau nge-review satu buku yang gue baca di minggu lalu. Dan buku ini adalah buku yang dibaca barengan sama Sofa Literasi dan udah ada diskusi barengannya juga di tanggal 21 November 2021. Buat kalian yang udah bisa nebak, yes, gue lagi bahas buku ini. The Turn of the Key karyanya Ruth Ware. Tapi sebelum gue masuk ke reviewnya, jangan lupa untuk di-like dulu video ini dan tinggalin komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang baru aja mampir ke channel gue, jangan lupa subscribe channel gue sebagai bentuk dukungan kalian buat gue dan supaya gue juga makin semangat buat bikin konten tentang bukunya. Jadi langsung aja kita masuk ke reviewnya. Jadi, The Turn of the Key ini bercerita tentang Rowan yang adalah seorang pengasuh anak dan dia tuh dituduh membunuh salah satu anak asuhannya. Jadi Rowan ini bekerja sama salah satu keluarga di mana dia mengasuh 4 anak, yaitu Rhiannon, Maddie, Ellie, dan yang paling kecil itu adalah Petra. Dan salah satu dari 4 anak ini terbunuh dan Rowan lah yang dituduh membunuh anak tersebut. Tapi Rowan tuh menampik gitu, membantah kalau dia tuh nggak ngebunuh anak itu, dan akhirnya dia tuh kayak frustasi kan karena nggak ada yang dengerin dia gitu. Even pengacara yang seharusnya membantu dia, yang dipilihkan oleh negara untuk membantu dia, itu nggak ngebantu dia dan maksudnya nggak ngedengerin gitu kalau dia tuh nggak ngebunuh anak itu gitu. Dan akhirnya dia mengirimkan surat-surat ke salah satu pengacara terkenal yang konon katanya bisa membantu Rowan dan masalahnya. Dan buku ini akan berisi surat-suratnya Rowan ke pengacara tersebut. Nah, itu tadi sekilas blurbnya, dan sebenarnya kalau ngelihat dari blurbnya itu sendiri kayaknya buku ini udah kelihatan jelas ya. Jadi ada pembunuhan anak dan tinggal mencari siapa yang membunuh gitu, dan ternyata tokoh utama kita yang dituduh membunuh anak tersebut membantah kalau dia nggak membunuh anak tersebut. Jadi pada awalnya gue sempat berpikir kayak oke, terus siapa gitu kan. Jadi sebenarnya yang bikin gue tertarik membaca buku ini tuh adalah gue cuma pengen tahu gitu, jadi sebenarnya siapa yang ngebunuh, dan maksudnya kalau emang bukan Rowan yang ngebunuh, terus siapa gitu kan. Dan buku ini memang berformat seperti surat, jadi kayak kita tuh lagi ngebaca suratnya Rowan ke si pengacara tersebut ya, pengacara terkenal itu. Dari awal sampai akhir ya kita akan melihat cerita dari versinya Rowan, dari awal dia masuk ke rumah keluarga yang dia tinggali itu sampai akhirnya dia dituduh membunuh anak yang meninggal itu yang tadi disebutin di blurb. Dan dari awal sebenarnya nih, sejujurnya nih, gue agak bosen gitu karena memang rumah yang ditinggalin sama si Rowan ini dideskripsiin dengan detail banget. Dan sejujurnya beberapa puluh halaman pertama tuh gue kayak agak ngerasa oke, bagian serunya yang mana, bagian menegangkannya yang mana. Tapi terus akhirnya ya gue sampai gitu. Dan emang be careful what you wish for gitu kan, hati-hati dengan apa yang lo minta gitu kan. Ketika gue sedang benar-benar menuntut ini mana bagian serunya, akhirnya gue disuguhkan dengan ketegangan-ketegangan yang tanpa akhir sampai akhir buku. Dan itu adalah hal menarik pertama yang bikin gue suka sama buku ini, karena dari awal tuh plotnya dibangun memang dengan smooth. Kita cuma akan ngeliatin oh ya keseharian Rowan, karakternya Rowan, terus ceritanya Rowan sampai akhirnya masuk ke rumah keluarga ini. Jadi keluarga yang didatengin sama si Rowan ini adalah keluarga Elincourt. Dan itu tuh dari awal-awal itu memang kita ngikutin ceritanya si Rowan, dari dia mulai ngeliat lowongan pekerjaan sampai akhirnya dia masuk ke rumahnya Elincourt. Jadi ya itu dari awal gue agak bosen, tapi terus ketika akhirnya gue menemukan satu ketegangan terus disusul dengan ketegangan lain, dan ini makin menjadi menarik buat gue. Dan itu adalah hal menarik pertama buat gue yang bikin gue suka banget sama buku ini. Hal menarik kedua adalah karakter demi karakter yang dimunculkan sama si penulis, dengan karakter yang menurut gue semua karakternya abu-abu. Jadi sebagai penikmat buku thriller, gue tuh bisa kayak oh ini kayaknya bisa nih jadi pembunuh, oh ini nih kayaknya nih, oh ini nih gitu. Jadi gue sebagai pembaca pun juga jadi nebak-nebak, oh kayaknya dia nih, oh kayaknya dia nih yang ngebunuh gitu. Jadi penulis juga mengarahkan kita ke arah situ gitu. Dan yang ketiga yang bikin epic adalah twistnya.
gue nggak menyangka kalau ceritanya akan dibawa ke arah situ. Situnya mana ya kalian baca sendiri. Jadi bener-bener twist yang dimasukin sama si penulis di buku ini tuh bener-bener gue gak sangka banget, gue gak nyangka banget. Dan jujur ketika gue sampai di salah satu twist, ya karena ada banyak twist yang ada di buku ini, jadi siap-siap aja. Jadi ketika gue sampai di salah satu twist, gue sampai balik ke beberapa halaman belakang untuk memastikan kalau oh ini maksudnya ini gitu. Dan ini menarik banget buat gue suka dengan buku yang twistnya membuat gue hah serius kayak gitu beneran. Jadi ya memang buku ini mengandung banyak twist yang kalian gak akan sangka-sangka kalau ceritanya akan dibawa ke situ. Jadi buat kalian yang masih bingung apakah gue harus membaca buku ini atau enggak, baca buku ini, bagus banget buat dibaca, bener-bener menarik dan worth it lah. Kalian pasti akan suka kalau kalian suka thriller yang menegangkan dan ada unsur-unsur horornya sedikit. Kalian pasti akan suka buku ini karena dari 3 buku Ruth Ware yang udah gue baca, menurut gue ini adalah karya terbaiknya dia. Menurut gue ya, karena gue nggak tahu kan buku-buku yang lain belum terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau penerbit Nora mungkin mau nerbitin buku-bukunya Ruth Ware yang lain, silahkan. Saya akan menjadi pembeli pertama. Jadi dari 3 bukunya Ruth Ware yang udah gue baca, buku ini adalah buku yang paling gue suka. Buku ini adalah buku yang paling epic menurut gue, paling menarik. Karena ya gue gak nyangka sih, gue gak nyangka banget sama twist-twist yang dikasih sama penulis di buku ini. Jadi ya kalau kalian masih ragu, jangan ragu, langsung baca aja karena kalian akan menemukan pengalaman-pengalaman baru di buku ini pastinya. Dan gue sendiri pun suka sama buku ini. Jadi segitu dulu aja review gue buat buku The Turn of the Key karyanya Ruth Ware. Gue gak mau panjang-panjang karena gue takut nanti gue malah jadi ngebocorin atau spoiler. Jadi ya semoga review ini ngebantu buat kalian yang masih ragu mau baca buku ini atau enggak. Tapi saran gue sih buku ini layak banget untuk dibaca karena memang menarik banget buat gue. Jadi segitu dulu aja video gue kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.